0,1 sampai 10. Makanya di x-aksisnya kita tulis dari 100 misalnya 100 sampai ke 10 ya. Kemudian di y-nya ini sama-sama logaritmik mulai dari 0,1 sampai dengan 10. Kemudian kita memberi titik yang mana 100, yang mana 10.000, dia nggak tahu. Maka harus kita kasih petunjuk. Caranya gimana? Ini kita klik di angka 100-nya. Ini untuk zoomnya ada gambarnya di sebelah kanan ini ya. Ini zoomnya, ini gambar normalnya. Ini kita pas-pasin. Jadi pertama yang dibaca adalah sumbu x. Kita klik dia di sini sehingga pas 100. Nah, di sini. Maka muncullah x1. Kemudian kita klik di sini di 10.000. Oke. 10.000. Kemudian titik y-nya kita klik lagi di sini karena dia awalnya adalah 0,1, dia kan nggak tahu 0,1-nya di mana. Kita kasih tahu 0,1-nya itu dari sini. Inilah 0,1, di sinilah 10. Gitu ya. Setelah dia mendapat informasi dari sini sampai sini itu sama dengan 100 sampai 10.000. Kemudian dari sini sampai ke atas itu adalah 0,1 sampai 10. Maka dia bisa mengartikan gambar ini. Baru kita klik calibrate. Maka dia sudah terkalibrasi bahwa dia sudah mengenali dari sini 0,1, ini 10, di sini 100, sumbu x-nya, di sini adalah 10.000. Sebagai contoh, kalau misalnya saya kemudian ingin menggunakan sensor gas MQ2 untuk mengukur LPG misalnya, jadi itu yang warnanya pink ya. Nah, saya klik di sini. Klik di sini. Kira-kira nilainya berapa? Kalau dari gambar ini bisa nebak nggak? Ini 0,1, ini 1, sana 10, ini 100, ini 1000, ini 10.000. Titik ini berapa? Berapa koma berapa? X-nya berapa X-nya? X-nya 800-an. Berapa? X-nya berapa? 100, 200, 300, 400, 500. X-nya 500, Y-nya berapa? 5. Segini 0,1, ini 1, sana 10. Ini berapa? 1. 1 koma berapa? Bisa kan? Bisa. Nah, dengan kita mengklik ini view data, kita bisa lihat, oh ternyata itu tuh bukan 500 tapi 496,700 X-nya. Y-nya ternyata 1,08. Nah, Automeris itu gunanya untuk ini. Kalau kita punya gambar, kemudian kita pengen cari titik-titik ini di gambar itu berapa, maka kita gunakan website Automeris ini. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata koordinatnya adalah 496 sama 1, X-nya 496,711, Y-nya adalah 1,08. Artinya titik ini sebenarnya 496, sekian. Makanya ada titik ada window untuk memperbesarnya supaya memastikan kita ngekliknya pas. Kalau ngekliknya beda-beda,
hasilnya beda. Contoh misalnya nih, ini saya clear data dulu. Delete atau delete. Oh itu ini saya delete. Nah, saya kemudian mengkliknya agak geser sedikit. Misalnya saya kliknya di sebelah sini. Nah, di sebelah sini saya klik add point dulu. Kemudian saya kliknya di sebelah sini. Maka nilainya jadi berbeda. 514. Kalau tadi kan 496 ya. Sini jadilah 514,1,06. Itu makanya ngekliknya harus pas. Oke. Kemudian karena kita akan melakukan linearisasi berdasarkan kurva, pertanyaannya linearisasi butuh berapa titik? Minimal 2. Minimal 2. Maksimal boleh banyak, bebas. 10, 100 boleh. Semakin banyak titiknya, maka linearisasinya semakin baik. Belum tentu akurat, yang jelas linearisasi semakin baik. Tetapi belum tentu akurat. Tetapi ya dia semakin linear. Oke, misalnya karena tadi saya ingin menggunakan sensor ini untuk mengukur biji, satu titik lagi saya ambil di sebelah sini. Saya taruh lagi titik satunya di sini. Oke, misalnya saya taruh di situ. Kemudian saya view data. Maka di sini saya punya dua titik. Yang satu 514,1,05, yang satu 2987,0,4. Kemudian bagaimana cara melakukan linearisasinya? Ada dua cara. Kita bisa download CSV-nya. Kemudian ini kita buka. Ada titik ini X, ini Y, kemudian insert, kemudian kita bikin scatter chart, kemudian klik kanan, add trendline, kemudian linear, kemudian ini adalah dia linear tapi linear. Saya tidak kita sudah dapat dua titik, kemudian tadi sudah disimpan di CSV, di Excel gitu ya, muncul seperti ini. Kemudian kita kalau melihat linearisasinya, format trendline, udah tahu kan cara menggunakan ini? Kemudian sayangnya ini logaritmiknya nggak pas karena ini adalah trendline-nya bukan kurvanya. Ini kurang pas sebenarnya. Gitu ya. Ini kalau linear. Itu permasalahannya kurvanya tidak linear.
kurvanya adalah logaritmik. Oleh karena itu, kita butuh website satu lagi. Namanya websitenya adalah ini simbolabs.com. Simbolabs.com. Nah, di simbolab.com ini kita bisa mencari solusi dari persamaan matematis, gitu ya. Persamaan matematisnya apa? Kita ingin mencari kemiringan kurva, atau kalau rumusnya gradien sama dengan, ingat gradien dong, karena yang namanya linearisasi pasti ada gradiennya kan? Iya. Gradien sama dengan log y2 minus log y1 dibagi log x2 minus log x1. Rumus gradien itu. Maka kita copy rumus ini. Masukkan ke dalam website Simbolab tadi. Ini. Kemudian kita ganti nilai x dan y-nya dari yang kita dapat dari automatis. Duh, nggak kelihatan. Berarti kalau dalam hal ini nilai x1-nya adalah 1,06, x2-nya adalah 0,4619, nilai dari y2-nya adalah 2987, nilai y1-nya adalah 514. Masukkan nilai ini ke dalam persamaan ini. Jadi x1-nya kita ganti dengan, ini kan x, ini y ya, ini x, Ctrl C, kita ganti x1 dengan ini, Ctrl V, kemudian x2-nya digantikan dengan ini. Kemudian y1-nya digantikan, satunya digantikan dengan ini. Dan y2-nya digantikan dengan ini. Kemudian kita solve, maka kita akan dapat gradiennya sekitar minus 0,47545, atau ini angka lengkapnya adalah minus 0,475457878457. Nah, ini nilai gradiennya. Kalau persamaan linear, selain butuh gradien butuh apa lagi? Selain butuh gradien butuh apa lagi? Butuh intercept, atau berapa nilai yang dipotong di kurva x-nya. Jadi tadi kita dapat ini adalah nilai gradiennya. Lalu intercept itu yang menyebutnya sebagai konstanta B atau konstanta C, itu dicarinya dari mana? Dicarinya dari ini, kita close dulu.
kita tambahkan satu titik sembarang di kurva itu. Misalnya saya ambil titiknya di sini, titik sembarang saja. Set point. Misalnya di sini saya tambahkan titiknya. Yang penting masih di dalam kurvanya LPG yang mau saya ukur. Gitu ya, saya taruh di sini. Kemudian kita lihat view datanya. Maka titik yang tadi muncul itu adanya di sini. Dia X-nya minus 1,510, Y-nya adalah 0,6583. Kemudian nilai ini, nilai X dan Y ini saya masukkan ke dalam rumus B sama dengan log Y minus M dikali log X. Jadi nilai gradiennya tadi udah saya dapat, saya copy, saya paste di sini yang saya simpan. Kemudian nilai yang berikutnya persamaan untuk mencari intercept ini D sama dengan log Y minus M log X. Ini saya masukkan ke dalam view data. Saya masukkan ke dalam simbol L. Ini saya bersihkan dulu yang tadi soalnya. Kemudian saya kontrol V, rumus ini saya copy, kemudian dimasukkan di sini. Simbol L. Rumus ini B sama dengan log Y minus M log X dengan nilai M yang tadi adalah ini. Kemudian log Y-nya itu diganti dari nilai Y yang didapat X-nya dulu biar nggak kelebihan. Kemudian masuk ke sini, X-nya saya ganti dengan itu. Kemudian Y-nya saya ambil dari sini, Ctrl C. Kemudian saya ambil, saya taruh di sini. Baru kita solve, maka dia akan memecahkan bahwa nilai B-nya adalah minus 1,65024. Maka di sini kita dapat nilai B. Maka kalau nanti kita ingin menggunakan sensor MQ2 untuk mengukur LPG, kita linearisasikan menggunakan persamaan. Masukkan nilai nilai yang kita dapat dari kurva tadi, nilai X-nya, nilai gradiennya adalah 0,46 sekian dan nilai interceptnya adalah minus 1,65. Dimasukkan di sini. Jadi nilai dari resistansi yang terbaca atau nilai tegangan listrik yang terbaca yang menyatakan
nilai resistansi dari sensor, kemudian dikonversi menjadi ppm dengan cara mengalihkan gradien dan interseptnya di sini. Pada saat membuat kode ini, saya membacanya 1,35. Tadi setelah ya karena saya menggunakan untuk LPG tadi ya, gitu ya, saya dapat M-nya ternyata 0,46 dan D-nya minus 1,65. Jadi berbeda gas, nanti akan berbeda nilai itu, nilai gradien dan interseptnya. Ya. Kalau kalian menggunakan untuk gas apa tadi misalnya, selain LPG, gas metana, maka linearisasinya bukan itu nanti nilai M dan D-nya. Bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena kurvanya berbeda. Dan sensor gas hanya melihat nilai itu. Gitu ya. Kalian ngeset M-nya berapa, B-nya berapa, maka itu dipakai untuk gas LPG. Kalau M-nya berapa, B-nya berapa, itu gas yang lain. M-nya berapa, B-nya berapa, itu gas lagi yang lain. Gitu. Itu makanya ketika tadi alkohol, kalian pakai pengetes alkohol gitu ya.